Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat konselor dimanapun kalian berada. Nah, perkenalkan nama saya Umar Mahmudin. Saya dari program studi bimbingan dan konseling Islam semester 6 konsentrasi keagamaan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait penataan dan penguatan lembaga kemasyarakatan. Nah, yang mana video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah pembinaan kemasyarakatan, yang mana mata kuliah ini diampu oleh dosen Ibu Bariyati MPD. Oke, langsung saja ke poin-poin intinya. Nah, penataan dan penguatan lembaga kemasyarakatan. Jadi di sini jenis lembaga kemasyarakatan yang akan saya jelaskan di sini itu saya analogikan ataupun saya langsung contohkan itu dalam bentuk lembaga kemasyarakatan yang ada di tingkat desa ataupun di tingkat kelurahan. Nah, kenapa saya langsung menjelaskan di tingkat mengambil contoh langsung di tingkat desa dan di tingkat kelurahan? Karena yang biasanya bersentuhan langsung dengan masyarakat, artinya lembaga-lembaga yang ada di desa ataupun di kelurahan itu mereka lah yang biasanya yang paling intens, yang biasanya langsung bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat yang ada di sana. Jadi ada beberapa jenis lembaga kemasyarakatan yang ada di desa ataupun yang di kelurahan. Nah, seperti yang kita tahu biasanya di desa ataupun di kelurahan itu ada yang namanya RT ataupun rukun tetangga, dan juga ada RW rukun warga, dan juga biasanya itu ada pembinaan kesejahteraan keluarga ataupun biasa disingkat PKK, dan juga biasanya ada Karang Taruna, Kartat, dan lembaga lembaga pemberdayaan masyarakat yang lain ataupun sejenis organisasi-organisasi yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Nah, di sini ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan oleh dari beberapa lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut. Nah, kenapa sih ini perlu dijelaskan? Nah, di sini pembinaan ataupun penataan penguatan lembaga kemasyarakatan ini adalah kita lebih membahas ke instansi-instansi tersebut, bukan lebih mengarah ke masyarakatnya, tapi ke instansi-instansi yang ada di desa ataupun di kelurahan tersebut. Yang pertama, ada beberapa hal ataupun beberapa metode yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan yang ada di desa ataupun yang ada di kelurahan tersebut. Nah, yang pertama yaitu adalah melakukan sosialisasi program kegiatan. Biasanya terkait sosialisasi program kegiatan itu kan biasanya kan kalau kita lihat secara birokrasi yang ada di negara kita, presiden biasanya mengeluarkan keputusan ataupun mengeluarkan kebijakan langsung ditirulah melalui gubernurnya, lalu dari gubernur turunlah melalui desa. Nah, di sini perlu adanya yang namanya transparansi dari program-program yang ada di program-program kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut. Artinya dari pihak instansi-instansi yang paling tertinggi di tempat tersebut seperti hanya aparatur desa, mereka harus mensosialisasikan program ataupun suatu kegiatan yang akan mereka lakukan dari atas tersebut. Artinya mungkin mereka melakukan sosialisasi terhadap RT-nya, terhadap RW-nya, dan juga terhadap lembaga-lembaga masyarakat yang lainnya. Terus yang kedua yaitu penguatan kapasitas lembaga. Biasanya di sini nih kan ada beberapa organisasi yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan yang ada di ruang lingkup desa tersebut. Nah, desa ataupun kepala desanya itu bisa saja mengeluarkan perdes ataupun desa yang kita kenal dengan SK. Dengan adanya perdes ataupun SK tersebut, maka organisasi yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan tersebut itu akan memiliki pedoman ataupun fondasi yang sangat kuat untuk mereka bergerak ataupun untuk mereka melakukan suatu program-program kegiatan seperti itu. Yang ketiga yaitu adalah peningkatan kapasitas SDM. Nah, di sini mungkin bisa saja dilakukan pelatihan ataupun talk show ataupun workshop terhadap orang yang berkecimpung di dalam lembaga kemasyarakatan tersebut. Misalkan nih ada Karang Taruna. Nah, Karang Taruna tersebut nih yang ada di lembaga yang ada di desa tersebut tuh kita lakukan pembinaan ataupun kita lakukan pelatihan, misalkan entah pelatihan pokoknya sejenis pelatihan gitulah, agar bisa meningkatkan kualitas ataupun bisa meningkatkan
potensi yang dimiliki oleh orang yang berkecimpung di dalam Karang Taruna tersebut. Nah, yang keempat yaitu adalah peningkatan kapasitas manajemen. Dimanapun dalam organisasi ataupun di dalam instansi apapun, yang namanya manajemen itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Karena apa? Dengan adanya manajemen, maka untuk mencapai sesuatu tujuan itu akan lebih maksimal. Artinya dengan kita melakukan pengelolaan yang sangat baik, kita itu akan bisa mendapatkan hasil itu yang bisa memuaskan. Nah, seperti halnya dalam melakukan manajemen yang ada di lembaga kemasyarakatan. Misalkan nih lembaga ataupun organisasi yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan yang ada di desa tersebut ingin melakukan suatu program. Nah, maka perlu diadakan manajemen terlebih dahulu. Misalkan program apa yang akan mereka lakukan, terus masanya ini siapa saja, terus kapan sih program ini dilaksanakan. Nah, apakah program ini dilakukan dalam jangka pendek ataupun program ini dilakukan dalam jangka panjang. Nah, itu sangat diperlukan ketika seseorang ingin melakukan suatu kegiatan. Jadi mungkin hanya ini yang dapat saya bisa jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.